Oke, hari ini kita unboxing dan review ya sebuah timer merek Omron ya. Ini dia. Putih, mulus ya. Kayak ini. Nah, mulus. Nah, ini harganya, Bro. Nah, ini mereknya. Omron Corporation made in Indonesia. Tipe H3CR A8. Time settingnya 1,2 second sampai 300 hour jam ya. Voltsnya itu 100 sampai 240 volt AC dan 100 sampai 125 volt DC ya. Yang ini dia. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Ini timernya, ini dudukannya, kita bisa lepas. Oke. Nah, ini adalah diagram kerjanya. Jadi di sini source sumber ya, 7 dan 2. Jadi ini source itu adalah koilnya 7 dan 2. Dia ini nanti yang kita hubungkan ke pasa dan netral. Boleh ini pasa, boleh ini netral, terserah bolak-balik ya. Tapi kalau lebih dari satu harus dipastikan yang mana pasa, yang mana netral, nggak boleh terbalik-balik karena bisa short. Nah, ini 4 dan 1, ini namanya NC. Jadi begitu belum dikasih tegangan dia akan terhubung, dan begitu dikasih tegangan dia akan terlepas dan dia akan pindah ya. NC-nya ini akan pindah ke 3. Jadi 1,3 yang akan menjadi NC, sementara ini akan menjadi NO ya. Jadi begitu kembali di off kan, maka dia akan kembali ke 1,4 ya. Begitu on akan terhubung 1,3 dan satu lagi nih. Dan satu lagi nih ya. 85 ini NC dan 86 NO. Jadi begitu dia diberi tegangan, 86 akan terhubung dan 85 akan memutus ya. Nah, di sini ada kontaknya 254 volt AC. Dan di sini source-nya bisa 2 sampai 240 volt AC. AC DC ya, 50 sampai 60 Hz. Saya belum pernah mencoba ini untuk DC, tapi AC sudah. Nah, di sini ada ininya, settingannya ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ini ada indikator out, ini ada power, ini ada mode, ada serinya H3CR ya. Tadi adalah H3CR8 A8. Nah, ini power akan on ketika sudah diberikan tegangan, maka di sini dia akan hidup lampu di dalam, indikator lampu di dalam ini. Nah, out akan hidup ketika dia berpindah. Maksudnya berpindah adalah berpindah kontaknya dari NO ke NC, maka di sini akan dia pindah. Nah, di sini ada mode. Oke, saya zoom. Mode B2. Ini ada settingannya, kita setel. Berapa mode yang ada di sini? Ada mode lagi, mode A ya, mode A. Ini ada mode apa lagi nih? Mode E. Ini mode apa? Mode J ya. Itu apa lagi? A. Jadi ini ada 4 mode ya. Jadi ini bagus ya, ada 4 mode. Coba nanti kita lihat perbedaannya semuanya untuk keempat modenya ya. Jadi akan kelihatan bedanya ya, modenya dari keempat mode tersebut, yaitu tadi A, B2, J, dan E ya. Oke, sekarang kita mulai dari mode A. Nah, oke, ini mode A ya. Kita bekerja pertama di mode A. Terus ini ada lagi di sini setting-settingan nih. Ada lagi setting-settingan. Oke, nah ini settingannya ada second,
Nah, ada second, ini settingan, ada menit, ada hours, jam, ada 10 jam. 10 jam. Berarti kalau dia di sini ya 10 jam. Nah, yang di sini settingannya adalah untuk nah, 0,2 second ya, 00 second sampai 1,2 second ya. Nih, second ya. Jadi kalau di sini yang seperti ini, dia di sini pindahnya ke second. Nah, jadi ini 0 second, 0,2 second, 0,4 second sampai 1,2 second. Nah, kalau yang seperti ini. Jadi bisa lagi kita ubah ke ini. Ini nanti kalau dia ke sini dengan ukuran sini second, berarti dia 0, second, 0, second sampai 3 second ya. Jadi kalau kita naikkan lagi, nah kalau udah seperti ini dia 0 second, 2 second sampai 12 second. Nah kalau dia sini kita ubah menjadi menit, berarti 0 menit, 2 menit sampai 12 menit. Nah, kalau di sini kita ubah ke jam, berarti sekitar 12 jam. Jadi kalau seperti ini kita bikin berarti 120 jam. Nah, kalau ini kita ubah lagi. Nah, ini yang paling maksimal. Ini berarti 30 kali 10 berarti 300 jam. Jadi sama dengan apa yang dibuat atau ditulis di kotak tadi. Ini maksimal 300 jam bisa dihitung oleh timer tersebut. Nah, coba kita tes dengan mode A ya. Ini udah mode A. Sekarang kita tes kerjanya. Ingat tadi ya, koilnya itu 2 dan 7. Nah, ini adalah dudukannya ya, dudukannya. Jadi, yang perlu kita perhatikan pada saat memasang timer ini, kedudukan adalah salah satunya itu dia posisinya itu harus seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Harus jangan terbalik ya di rel omega. Jadi harus kelihatan dia itu tulisan itu seperti ini. Kita baca tetap seperti ini. Kalau terbalik seperti ini, membacanya udah salah, berarti peletakannya juga salah. Dan ini dia harus sesuai dengan ini. Kalau tidak sesuai, memang masuk, tetapi harus dipaksa-paksa dan tidak beroperasi. Bisa-bisa nanti akan terjadi short circuit. Jadi caranya itu perhatikan yang ini. Ini ada slot. Oke, kita perhatikan, saya zoom sedikit. Nah, ini ada slot seperti ini. Nah, yang di sini juga ada slot. Nah, ini ada tonjolan. Ini kelihatan, ini ada tonjolannya. Nah, saya zoom. Nah, ini dia tonjolannya. Ini tonjolannya. Jadi dia harus tonjolan yang ini, tonjolan ini harus masuk ke slot yang di sini. Nah, sini lubang yang ini. Jadi dia harus seperti ini. Seperti ini. Seperti ini baru oke ya. Nah, di sini ada nomor-nomor terminal di kaki-kakinya ini ya, ini 7, ada 5, ini 3, 4, 5, 6. Sementara di sini 2, 1, ini 1, 2, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, sekarang kita cek coil ya. Cek coil atau source-nya tadi ya. Ini saya masukkan ke 10K biar kelihatan. Jadi kita lihat di sini yang 7. Oke, ini ya. Ini 2. Ini 2 dan ini yang 7. Ini yang 7 ya. Nah, berhubung ya. Nah, ini adalah coil. Jadi kalau yang lainnya itu nanti ada NO dan NC ya, seperti yang di sini nih, ini. Nah, ini. Misalnya 4 dan 1 adalah NC. 4 dan 1. Ini 4 dan 1. Ya, ini nih.
1 dan 4. Nah, ini 1, ini 4 ya, yang sebelah sini, ini yang ini satunya. Nah, NC. Jadi pertama yang kita hubungkan lampu sudah, di sini source kita ambil 7 dan 2. Dan yang 2 ya, ini dan ini 7 dan 2. Kita coba ini cek dulu. Kita perhatikan tadi ya slotnya ya. Nah, ini dia slot yang ini, yang tonjolan yang seperti ini, dia harus masuk ke lubang yang seperti ini ya, ini. Nah, tadi yang ini ya, kelihatan ya. Nah, nampak ya. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, oke, coba kita colokkan. Ini di 10 hours. Jadi dia akan hidup selama 10 jam seperti ini. Nah, kita ganti modenya biar cepet ya. Kita ganti di sini. Ini bukan hours tapi second. Oke, second. Jadi kita juga ini kita lebih singkat lagi, jadi lebih singkat kita ambil 0,5. Oke, ini jarum penunjuknya ini ya, jarum yang merah ini menunjukkan 0,5. Jadi ini dia udah berpindah ke merah, jadi seperti ini ya. Oke, kita ulangin. Nah, ini reset dia, ketika kita matikan dia reset. Nah, pada saat kita hubungkan tegangan, power akan hidup dan dia akan menghitung 0,5 second. Dan pada saat 0,5 second, maka out ini akan merah ya. Lihat. Dari 0,5 second. Nah, jadi kalau udah out hidup ya, yang merah ini hidup, berarti dia udah berpindah dari NO ke NC ya. Oke. Kita pakai kontak yang sebelah sini aja. Berarti 34 1 134 sorry 134 ya, 134 ya. Kita ambil satu sumbernya, 3 dan 4 keluaran. Berarti ini satu kita couple ke source tegangan. Berarti sini saya ambil tegangannya adalah coklat. Berarti coklat kita couple ke 1. Ini ya, satu kita couple kemari sebagai sumber nanti dari sini. Jadi ini saya jumper kemari agar nanti ada tegangan kemari. Nah, yang ini nanti yang berubah. Dari satu lagi ini 4 ke lampu sama 3 ke lampu. Dan netralnya nanti akan saya jumper lagi kemari masing-masing ke lampu ya. Seperti ini. Nah, masuk. Oke, jadi ini di second ya, mode A. Kelihatan ya? Ini pasah. Jadi oke, berarti yang ini. Berarti yang sebelah sini adalah pasah. Oke, kita tolak second. Nah. Jadi pertama ini adalah NC. Dan ini adalah NO. Begitu kita hubungkan tegangan, yang NC berubah menjadi NO, yang NO berubah menjadi NC. Makanya ini yang hidup, ini kemudian mati ya. Perhatikan ya. Nah, pindah dia dari ini, pindah kontaknya ya. Jadi pertama dia ini akan hidup selama 2 second. Begitu dia hidup 2 second, off.
NC-nya membuka dan yang ini terhubung, kontaknya pindah. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini NC. Pada saat pertama ini akan hidup selama 2 second. Jadi setelah 2 second ini kontak yang ini akan pindah kemari. Jadi yang ini yang hidup, 3 yang hidup on ya, lampu 3 yang on. Jadi ini akan memutus. Ini memutus, ini nyambung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti mode. Ini masuk ke mode B2. Nah, oke, B2. Saya bilang tadi mode 2 ada flickering. Kita lihat. Selama 3 second. Nah, dia akan pindah kemari, pindah lagi, seperti itu. Selama 3 second akan pindah-pindah terus selamanya. Nah, seperti ya. Jadi kita cepetin. Nah, ini 1,5 second. Jadi dia setiap 1,5 second dia akan pindah. Nah, seperti itu ya. Kalau kita cepetin masih bisa 0,5 second. Nah, jadi seperti lampu flip flop itu untuk mode B2 ya. Jadi kalau kita cepetin di bawah 0,5 second, nah seperti ini. Ini mode E ya. Nah, dia seperti ini, berubah tetap seperti itu. Jadi gini, ini pertama NC, ini NO. Jadi pertama kali kita colok itu ini hidup sebentar, tiba-tiba berubah kontaknya menjadi NO sehingga dia off, dan ini berubah menjadi NC sehingga dia on. Nah, beberapa second kemudian dia akan berubah lagi dari NC ini jadi NO, ini menjadi NC kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan sekali lagi. Pertama pasti yang ini hidup walaupun sesaat sebagai pemicu. Nah, perhatikan ya, kelihatan ya. Nah, ada kelipan di sini. Langsung berubah ke sana. Jadi terakhir berubah lagi kemari ya. Berarti dia NC menjadi NO menjadi NC ya. Itu untuk mode E. Sekarang mode J. Ini termasuk timernya ini bagus ya. Semua mode ada. Biasanya cuma satu timer itu 2 mode. A dengan E, B2 dengan J ya. Ini semua mode ada. Ini mode J. Ini mode J ya. Kita coba. Ini NC berubah ke ini dari NC, terakhir ini lagi NC. NC NO NC ya. Seperti itu. Itu mode J. Jadi bagaimana? Nah, ini kita lihat di lampu indikator ya, pergantiannya. Ini saya percepat menjadi 0,25. Nah, ini dia lampu indikatornya. Ini power, lampu hijau ini menandakan dia di power udah diberi tegangan koilnya, sementara out warna merah itu adalah ketika outnya itu udah bekerja. Jadi dia bekerja lampunya akan menyala berwarna merah. Bagus ya. Jadi kalau untuk bikin lampu flip flop cukup dengan sebuah timer ini. Nah, ini bisa kita percepat lagi. Nah, oke ya. Jadi demikianlah pengenalan timer H3CR A8. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya.